Bermodal bakat yang diwariskan oleh sang ibu, sahabat UKM satu ini telah menjelma sebagai pelopor usaha kerajinan rajut di Kota Batam. Dengan menggunakan brand Kirumi Craft, sejumlah prestasi telah ia kantongi. Bahkan telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Sang pelopor seni rajut Kepri inilah laporan Ferdino untuk sahabat UKM. Kirumi Craft merupakan salah satu brand handicraft di Kota Batam yang konsen pada usaha kerajinan rajut. Kirumi Craft merupakan usaha ekonomi kreatif yang dirintis oleh Silawati. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Silawati telah mendaftarkan brand Kirumi Craft di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Silawati, wanita kelahiran Medan ini menjelaskan bahwa merajut merupakan warisan dari orang tuanya sewaktu ia masih kecil. Bahkan sebelum wafat, Ibu Silawati menitipkan satu taplak meja untuk ia selesaikan. Dari beberapa saudara kandung, tidak ada satupun yang mewarisi bakat merajut sang ibu kecuali dirinya. Berbekal taplak meja yang ia selesaikan, Sila kemudian iseng membuat kerajinan rajut sepulang bekerja. Namun lama-kelamaan ia semakin candu membuat rajutan, apalagi beberapa hasil karyanya memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi di kalangan masyarakat Batam dan turis asing. Usaha saya ini kalau untuk legalitasnya dimulai di sejak tahun 2019. Tapi saya mulai aktif merajut dari tahun 2016. Dan 2017 saya aktif di komunitas dan selanjutnya legalitas itu keluar di tahun 2019 sampai hari ini. Ya awalnya sih karena hobi dan kebetulan almarhum ibu saya kan juga bisa merajut. Jadi pada saat itu saya tuh gimana ya, almarhum saya ibu saya meninggal itu meninggalkan sesuatu untuk saya. Ada suatu yang belum terselesaikan. Jadi di situ cuma saya yang bisa. Jadi saya melanjutkan itu dan akhirnya saya ikut komunitas, jadinya langsung berlanjut seperti air saja, seperti itu. Almarhum ibu saya itu meninggalkan taplak meja. Jadi kan ibu saya itu meninggalnya kan di Medan, saya sementara di Batam. Jadi pada waktu itu kakak saya bilang gini, itu ada yang belum terselesaikan punya ibu. Jadi saya langsung selesaikan dan saya bawa ke Batam. Jadi dari situ saya mulai ya sambilan kan, karena pada waktu saya juga masih kerja di perusahaan. Jadi awalnya sih iseng, jadi berkelanjutan jadi hobi dan apalagi masuk komunitas. Jadi seolah-olah hobinya itu semakin bermanfaat. Sadar dengan hasil yang ia terima lumayan besar, ibu dari 3 anak ini akhirnya mulai fokus menekuni rajut pada tahun 2017. Tidak cukup sampai di situ. Pada tahun 2019, Silawati mematenkan merek Kirumi Craft pada tahun 2019. Beberapa kerajinan rajutan yang dibuat oleh Kirumi Craft diantaranya tas, sepatu, topi, dompet, kardigan, shawl, dan berbagai aksesoris lain. Bahkan tahun lalu, karya seni rajut berupa seni merajut payung yang diadakan Pemprov Jawa Tengah berhasil mendapat peringkat 10 terbaik nasional. Atas upaya dan konsistensi Silawati dalam menekuni rajut, wanita kelahiran tahun 1976 ini dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Kepri. Kalau untuk dijual, saya bilang berapa banyak nggak tahu ya. Karena dari mulai hal-hal dari yang kecil sampai yang besar saya sudah kerjakan. Dari mulai semuanya yang sepatu, baju, tas, gantungan kunci, topi, dan sampai payung yang terakhir yang paling besar. Oh, payung yang besar. Tikar juga ada tikar. Ya karena gini, kita kan kebetulan saya ikut
melomba ini. Seperti event setiap tahun yang diadakan di Solo, Festival Payung Indonesia. Dan tahun ini adalah tahun yang kelima saya mengikuti. Kemarin di September 2023 dan alhamdulillah payung saya mendapat nominasi sebagai 10 terbaik. Payung rajut. Berkat ketekunan dan kegigihan Silawati dalam mempromosikan kerajinan rajutnya, saat ini Kirumi Craft dikontrak oleh Montigo Resort Nongsa sebagai salah satu produsen pemasok kerajinan tangan untuk resort ternama tersebut. Selain itu, Kirumi Craft juga bisa dijumpai di ekowisata Mangrove Nongsa. Terbaru, Kirumi Craft berhasil melebarkan sayap usahanya di Pulau Dewata, Bali, tepatnya di kawasan wisata Desa Canggu, Bali. Kalau saat ini dari 2022 ya, Kirumi udah masuk di Canggu Center Bali, dan kemudian April 2023 sampai hari ini kita udah dikontrak oleh Montigo Resort. Dan kemarin dari mulai Agustus saya sudah masuk di ekowisata Mangrove. Di Nongsa. Dan situ saya ada punya kios satu khusus untuk rajutan. Hambatan terberat yang dialami oleh Silawati selaku pelaku UMKM di Kota Batam adalah pemberlakuan pajak terhadap barang yang akan dikirim ke luar daerah. Menurut Silawati, hal inilah yang membuat pelaku ekraf Batam sulit bersaing dengan pelaku ekraf dari daerah luar Batam. Silawati berharap agar pemerintah lebih peduli dengan pelaku UMKM yang sudah membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran dan penyumbang terbesar dalam produk domestik bruto. Kalau untuk saat ini kesulitan ya karena semua saat ini saya handle sendiri, dari mulai produksi sampai sosial media. Jadi sementara ini ya saya harus pinter-pinter bagi waktu. Yang penting customer tidak mengecewakan, service ke customer ini yang penting. Kalau untuk regulasi pemerintah ya untuk saat ini sebagai UKM ya terima kasih UKM sudah dibeli 11% untuk pajak pengiriman keluar Batam, tapi sebenarnya itu dibilang membantu sih ya membantu dibandingkan dengan usaha yang lain. Tapi kami sebagai UKM yang perumahan seperti ini masih sulit sih, berat juga. Karena apa? Karena otomatis harga jual kami menjadi makin tinggi. Jadi kami harus kalkulasi harga barang itu dengan pengiriman tadi. Silawati berharap usaha Kirumi Craft dapat menginspirasi ibu rumah tangga di Kota Batam dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Apapun bisnis yang ditekuni, harus konsisten sehingga bisa mendatangkan pemasukan. Ferino melaporkan dari Batam.